Kembali lagi di sekolah minggu tanggal 14 Maret. Hari ini kita akan bersekolah minggu dengan online atau daring. Jadi kita akan menyanyikan lagu pembukaan yaitu Bertemu Dalam Kasihnya. Hari ini sekolah minggu kita temanya adalah kemarahan versus keramahan. Beda ya? Kemarahan versus keramahan. Oke, tahu ya kalau kemarahan dari kata dasarnya apa? Marah. Ya. Kalau keramahan kata dasarnya ramah. Mungkin ramah itu artinya menolong. Oh ya, oke. Ramah itu bisa berefek kepada menolong orang, gitu ya. Oke, kita akan baca Alkitab dulu dari Bilangan pasalnya 21. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Ya, kemarin mana ya udah dibuka ya. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Pian baca yang ayat ganjil ya. Jadi ayat 4 Mama, ayat 5 Pian dan seterusnya. Oke? Ya. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Judulnya apa, Pian? Ular tembaga. Oke. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipangkut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ya, judulnya adalah ular tembaga ya. Di sini menceritakan mengenai perjalanan bangsa Mesir keluar dari tanah
perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya, beratus-ratus tahun gitu ya. Dalam masa perjalanan itu mereka kan berkelana nih, kayak perjalanan nih, kalau misalnya Ian perjalanan ke tempat Pak D, Salatiga, mampir beli makanan, cari makanan dan sebagainya, sama kayak orang Israel, bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Mereka akan makan kan, waktunya makan mereka makan, tetapi Tuhan menyediakan makanan itu dengan gratis, tapi bangsa Israel sering bersungut-sungut, marah ya, katanya bosen, makanan hambar ini bosen, sehingga kenapa sih marahnya gini, kenapa sih Tuhan membawa aku keluar dari tanah Mesir hanya untuk menderita seperti ini, makan makanan seperti ini, bosen, hambar gitu. Menurut mereka sih yang tadi aku baca, makanan akan hambar. Ya. Mereka berpikir lebih senang tinggal di Mesir, walaupun jadi budak mereka bisa makan setiap hari gitu ya. Seperti itu marah-marah mereka. Nah, Tuhan menghukum dengan membuat apa? Ular tedung. Iya, Tuhan ular tedung. Ular tedung itu disediakan Tuhan untuk memakut mereka. Mereka yang bersungut-sungut ditakut gitu ya. Seperti itu. Dan bangsa Israel akhirnya menyadari kesalahannya dan bicara kepada Musa. Berdoalah supaya Tuhan ular tedung tidak memakut kamu. Iya, seperti itu. Berarti memakut kayak gini ya? Iya. Jadi sebenarnya kalau marah-marah itu bagus enggak ya? Enggak bagus. Kenapa? Karena bisa dipakai ular tedung. Iya. Kalau dalam ceritanya yang tadi begitu ya. Tapi sebenarnya marah-marah itu enggak bagus karena apa? Energinya keluar banyak. Terus cepat tua nih, karena kalau marah kan sininya keriput ya. Ya enggak? Ya. Akan lebih bagus dengan kebalikannya nih, tadi kan kemarahan versus keramahan ya. Ramah berarti tidak akan dipatok ular tedung. Ya, contohnya ramah apa aja ya? Contohnya ramah, sikap ramah, membantu orang tua dan membantu nenek-nenek yang menyeberang jalan gitu. Ya, bisa jadi seperti itu ya. Jadi sikap ramahnya ditunjukkan dengan ada nenek-nenek yang mau menyeberang, ditolong gitu sama Tian ya. Ya, ditolong, kemudian membantu menolong orang lain gitu ya. Sikap ramahnya. Kemudian kalau misalnya di sekolah ada teman apa? Disapa. Ya, disapa. Hai Vian. Hai. Apa kabar? Baik ya, disapa itu ramah ya. Seperti itu. Akan lebih menyenangkan ketika kita semua, adik-adik semua itu kita bersikap ramah. Karena kalau bersikap ramah itu hatinya adem ya. Kayak angin. Hatinya adem, hatinya tidak panas gitu ya. Ya, kayak angin ya. Ya adem, sejuk gitu ya. Enggak panas. Enggak apa sih kalau bahasa Jawa kemerungsung tuh apa ya, hawanya tuh kepengen gitu. Kepengen adem gitu, kepengen marah gitu. Ya kalau ramah itu tadi adem, enak gitulah pokoknya kayak hidup di salju. Oke. Intinya kita menghadapi apapun adik-adik ya, apapun kondisi kita selama ini, apalagi selama masa pandemi ini ya, kita tidak boleh bersungut-sungut. Kita harus tetap semangat, tetap tersenyum. Ya, tetap tersenyum, bersukacita, kita syukuri apa yang adanya makanan tidak ini, boleh puji Tuhan. Meminta sesuatu harus sekarang. Oh iya, nggak boleh. Harus bersyukur apa yang dimiliki. Oke ya. Kita makan hari ini dengan
Vian apa kalau makan? Kecap, telur sama kecap, ya, sama keripik, ya. Bersyukur, puji Tuhan masih diberi makanan, ya, masih diberi Tuhan udara yang segar untuk hidup, untuk bernafas. Kita bersyukur, ya. Apapun yang ada, apapun kondisinya, bersyukur. Jangan bersungut-sungut, ya, adik-adik ya, semua ya. Tetap bersyukur apa yang ada saja. Wah ya, oke. Pandemi ini kita doakan supaya pandemi segera berlalu. Kita bisa bertemu di gereja, bersekolah minggu di gereja ya. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Kita akan tutup sekolah minggu hari ini. Setelah ini kan kita mau ada Film. apa tadi? Film Bang dulu. film. Itu deh. Apa namanya? Bikin Aktivitas ya. Adik-adik, Vian ini kemarin bikin emoticon. Apa? Marah. marah, Terus bahagia dan sedih ya. Nanti kita akan bersama-sama diajarin oleh Vian caranya membuat emoticon yang tadi ya, marah, bahagia dan sedih. Ya, emoticon yang ada di tengah ini. ya, oke. Terima kasih. Kita akan melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Halo teman-teman, hari ini kita akan membuat emoticon dengan origami. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah kertas origami atau lipat, dan spidol berwarna. Pertama, kita akan menunjukkan kertas-kertas yang sudah kita miliki. Ada yang kuning, ada yang biru, dan ada merah. Nah, dari setiap kertas ini memiliki satu emoticon. Emoticonnya adalah kuning untuk bahagia,
emoticon apa? Ini emoticon bahagia, bisa dilihat dari warna dan gambar mata dan mulutnya. Mulutnya apa? Tersenyum dia berarti ya? Ya. Melengkung. Melengkung. Ya, melengkung. Tarik sudut bibir ke kanan dan ke kiri 1 cm. Ya. Oke, terima kasih. Apalagi? Kemudian ada sedih, dia seperti murung karena mulutnya turun kanan kiri 1 cm. Oh iya. Kalau tersenyum tadi melengkungnya ke atas ya. Sekarang kanan kiri 1 cm. Sekarang turunnya ke bawah. Jelek banget ya. Iyalah, sedih kan jelek banget tuh mukanya tuh. Iya. Terus kemudian ada marah, seperti ini. Oh, ini marah. alisnya Alisnya- tidak terlihat karena tergabung dengan mata. ya alisnya gini ya. Terus bibirnya ditekuk gitu. Iya. Ya, kertasnya juga merah nih. Merah kan Merah pas dengan identik marah. marah gitu ya. Ya. Berarti di antara semuanya ini yang paling oke yang mana nih? Menurutku dari yang paling aku suka nih, Dari yang harusnya kita lakukan, kan harus selalu tersenyum tadi. bahagia. Ya, harus selalu bahagia. Jadi harus selalu bahagia, harus selalu tersenyum gitu ya. Bersyukur. Apa yang kita miliki. Iya, kalau ada teman-teman yang berbuat salah kepada kita ya, kita harus memaafkan, harus berbesar hati. Iya teman-teman, nggak apa-apa gitu ya. Oke, berarti paling oke dari karakternya adalah ini ya. Ya, Ya, tapi dari karakter. untuk pembangunannya yang seperti kertas-kertas Pembuatannya. ini, ya pembuatannya aku lebih suka yang ini karena Oh. pas dengan Oh, karena pas. kalau dari pembuatannya saya lebih suka ini karena topinya lebih turun. Ya, Topinya lebih turun. tidak terlalu tinggi seperti Kan? Oke, ini bisa diturunin dikit nanti ya. Kalau dari karakternya ini ya. Oke, terima kasih. Kita akan memuji Tuhan lagi. Tadi firman sudah ya, persembahan dari sekarang ya. Kita akan mempersembahkan bagi Tuhan Lagu. ya, persembahan dalam suka dukaku akan tetap senang. belum. Persembahan itu dikumpulkan, disimpan dalam amplop. Nanti adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop, dititipkan papa mamanya, papa, mama, ayah, ibu, bapak, ibu. Titip persembahan untuk diberikan ke gereja setiap hari Sabtu atau Minggu ya. Diberikan kepada bapak majelis, dimasukkan dalam kantong. Kantong. Kita akan memuji Tuhan bahwa persembahanku. Oke. Bawa Agak sini dulu, Tante. persembahanku. Silakan. Bawa persembahanku dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jenuh. Bawa persembahanku, bawa dengan suka, bawa persembahanku, sukacitamu, bawa persembahanku, tak bersyukur. Sekali lagi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jenuh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, dan bersyukur. Ya. Tadi kita sudah mempersembahkan, sudah membaca Alkitab, sudah firman, Sudah beraktivitas. dan kita saatnya penutupan. Ya, oke. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu hari ini ya, adik-adik ya. Dengan satu pujian nih. Satu pujian itu judulnya apa? Dalam suka dukaku kan kan tetap tersenyum ya. Jadi dalam Senang. suka
akan tersenyum. Tersenyum. Jadi dalam keadaan apapun, suka duka, kita harus selalu tersenyum, selalu mengucap syukur, ya. Dan bersyukur apa yang ada. Iya, bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Entah itu menyenangkan, tidak menyenangkan, ya kita bersyukur Ya. karena kita diberi kondisi itu baik buat kita. Oke, sebentar Vian, sebelum nyanyi kita mau berdoa dulu, ya. Kita kan berdoa penutup nih. Ya. Belum Doa penutup akan Sudah diantarkan oleh persembahan juga. Tante Naomi. nonton. Kan Ya. adik-adik di sini memanggilnya Tante, bukan Mama. Oke, kita akan berdoa adik-adik ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat yang diberikan kepada kami hari lepas hari. Tuhan, kami mau belajar untuk selalu tersenyum dan bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sekalipun kondisi saat ini tidak menyenangkan bagi kami, karena kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman kami, tidak bisa bersekolah, tidak bisa beraktivitas yang lain karena ada keterbatasan. Tetapi kami bersyukur Tuhan saat ini sudah memberikan kesehatan kepada kami. Kami bersyukur juga kalau pada hari ini kami juga bisa mempersembahkan apa yang kami miliki saat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk persembahan kami, Tuhan menyucikan, Tuhan memberkati supaya bisa dipakai untuk sarana memuliakan nama-Mu di muka bumi. Kalau sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah sekolah minggu hari ini, kami mohon penyertaan Tuhan dalam aktivitas kami selanjutnya. Kami menyerahkan kepada Engkau Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam suka duka Tuhan tetap tersenyum. Di Allah hingga duka tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi Tuhan tetap tersenyum. Sekali lagi. Dalam suka duka Tuhan tetap tersenyum. Di Allah hinaku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi ku kan tetap